Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Mendel dan pewarisan sifat. Hukum Mendel berkaitan erat dengan persilangan. Oleh sebab itu nanti kita akan banyak belajar tentang persilangan. Nah, sebelum belajar tentang persilangan, ada baiknya kita memahami istilah-istilah yang akan sering kita gunakan dalam persilangan. Pertama ada parental yang dilambangkan dengan huruf P. Parental artinya ketua atau induk. Kemudian ada fenotip. Fenotip adalah ekspresi sifat individu yang dapat dilihat oleh indera. Contoh yang di bagan persilangan ini adalah warna bunga ungu dan warna bunga putih. Itu dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Berikutnya adalah genotip. Genotip adalah ekspresi sifat individu yang tidak dapat terlihat dan merupakan ekspresi di dalam gen. Genotip biasanya ditunjukkan dengan huruf yang sepasang. Seperti contoh, untuk bunga ungu itu U besar, dan bunga putih U kecil. Genotip yang dilambangkan dengan huruf besar, seperti di sini adalah U besar, itu adalah genotip yang memiliki sifat dominan. Sedangkan lawannya, U kecil adalah genotip yang memiliki sifat resesif. Dominan artinya adalah sifat yang akan menutupi sifat resesif apabila keduanya muncul secara bersamaan. Mari kita lihat pada hasil persilangan. Ada F1. Nomor 1 ada U besar, U kecil. Ketika terdapat satu buah U besar, kemudian satu buah U kecil, maka yang muncul adalah bunga dengan sifat fenotip ungu. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin, yaitu separuh dari genotip. Contohnya, untuk yang bunga ungu, U besar, maka gametnya adalah satu buah U besar yang terpisah dengan satu buah U besar yang lain. Istilah berikutnya adalah hasil persilangan atau filial. Bisa juga kita katakan sebagai anakan. Itu adalah filial. Istilah lain yang juga perlu kita pahami adalah alel. Alel adalah pasangan gen dari dua kromosom yang homolog. Seperti U besar, itu alelnya adalah U kecil. Berikutnya yang perlu kita pelajari adalah istilah galur murni. Galur murni itu adalah tanaman yang punya keturunan yang sama dari generasi ke generasi. Jadi kalau misalnya Anda punya bunga warna ungu, seperti contoh ini, bunga warna ungu yang Anda tanam, itu meskipun sudah bunganya nanti menghasilkan buah, biji, kemudian bijinya Anda tanam kembali, menghasilkan tanaman dengan bunga ungu lagi, nanti bunganya dan bunganya akan mengalami persilangan, kemudian jadi biji lagi, bijinya Anda tanam tetap ungu, itu yang dinamakan dengan galur murni. Jadi baik pada P1, F1, ataupun sampai dengan F2, itu tetap memiliki warna ungu, maka dinamakan bahwa tumbuhan itu merupakan galur murni. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah lambang bulatan dengan panah. Itu menunjukkan kalau itu adalah dari induk jantan, dan kalau yang dengan tanda positif berarti induk
betina. Nah, kalau pada bunga berarti yang jantan adalah dari serbuk sari, kalau yang betina adalah dari putik. Sekarang kita akan mempelajari persilangan monohibrid dominan penuh untuk memahami hukum Mendel 1. Hukum Mendel itu ada dua, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 juga dapat dikenal sebagai hukum segregasi bebas. Anda perhatikan contoh untuk persilangan monohibrid dominan penuh. Ada bunga mawar merah dengan genotip M besar dengan mawar putih dengan genotip M kecil. Itu ketika disilangkan maka akan membentuk gamet. Ada gamet M besar dan gamet M kecil. Nah, memisahnya genotip M besar menjadi satu buah M besar itu adalah peristiwa yang dirangkum dalam hukum Mendel 1. Kalau ini masih kurang jelas, mari kita perhatikan untuk persilangan antara S1 dengan S1 yang menjadikan S1-nya menjadi parental kedua atau P2. Kita lihat mawar merah yang dihasilkan S1 itu memiliki genotip M besar M kecil. Kemudian mawar merah yang kedua juga akan menghasilkan memiliki genotip M besar M kecil. Ketika berlaku hukum Mendel 1, maka genotip M besar M kecil itu akan memisah menjadi dua macam gamet, yaitu gamet yang membawa M besar dan gamet yang membawa M kecil. Sehingga gamet itu bisa nantinya akan membentuk F2. Bagaimana F2 yang dihasilkan? Macamnya bisa kita lihat pada papan catur persilangan. Yaitu gamet M besar dengan M kecil. Kita tuliskan secara horizontal, kemudian ke M besar M kecil satunya kita tulis secara vertikal. Lalu hasilnya M besar yang bertemu M besar akan membentuk M besar, kemudian M besar yang bertemu M kecil akan membentuk M besar M kecil, sedangkan M kecil yang bertemu dengan M kecil akan membentuk M kecil, sehingga dihasilkan untuk genotip dari F2 adalah satu buah M besar, dua buah M besar M kecil, dan satu buah M kecil. Genotip. Sedangkan untuk fenotipnya, karena M besar maupun M besar M kecil itu akan menghasilkan warna merah, maka hasilnya secara fenotip ada 3 kemungkinan berwarna merah dan ada 1 kemungkinan akan berwarna putih. Ini karena persilangan monohibrid yang kita bahas adalah dominan penuh, sehingga gamet M besar itu akan menutupi ekspresi dari gamet M kecil. Masih tentang hukum Mendel 1, sekarang kita akan bahas yang persilangan monohibrid dominan tak penuh. Masih serupa dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kali ini kita pakai warna bunga pukul 4, karena bunga pukul 4 itu punya sifat dominan tak penuh. Artinya apa? Artinya gamet M besar itu dominan terhadap M kecil, tapi sifat yang muncul pada fenotip yang dapat kita amati dengan indera itu adalah tengah-tengah antara warna yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh M besar dan sifat yang dimiliki oleh M kecil. Karena M besar itu adalah sifat warna merah dan M kecil itu warna putih,
maka nanti ketika M besar bertemu dengan M kecil seperti pada F1 ini, yang timbul bukan warna merah seperti pada slide sebelumnya, tapi merah muda, perpaduan antara warna merah dengan warna putih. Lalu bagaimana selanjutnya apabila F1 yang tadinya berwarna merah muda disilangkan dengan sesamanya yang sama-sama merah muda, maka gamet yang dihasilkan itu ada M besar dengan M kecil, dan M untuk yang P2 pertama, kemudian P2 yang kedua juga sama akan menghasilkan M besar dengan M kecil. Nah, ketika disilangkan, Anda bisa perhatikan papan catur persilangan di situ. M besar dengan M besar ketika bertemu sama-sama sifat dominan, maka akan muncul warna merah, sedangkan M besar dengan M kecil akan menimbulkan warna merah muda, dan M kecil dengan M kecil akan menimbulkan warna putih. Sehingga apabila terjadi persilangan pada monohibrid dominan tak penuh, hasilnya adalah satu kemungkinan akan berwarna merah, kemudian dua kemungkinan berwarna merah muda atau intermediate, tengah-tengah, kemudian satu kemungkinan akan berwarna putih untuk keturunannya pada F2. Sekarang mari kita perhatikan persilangan dihibrid untuk mempelajari hukum Mendel 2. Kalau tadi hukum Mendel 1, genotip yang dimiliki oleh makhluk hidup itu bisa membentuk gamet yang berpisah secara bebas, maka untuk yang hukum Mendel 2, setelah genotip itu dapat berpisah secara bebas, juga dapat berpasangan secara bebas. Mari kita perhatikan contoh yang ini adalah tanaman dengan biji bulat berwarna kuning dengan biji kisut berwarna hijau. Kita perhatikan untuk bulat kuning itu memiliki genotip B besar, dan K besar. Maka bulat kuning ini disebut galur murni. Kemudian yang kisut hijau itu memiliki B kecil, kemudian K kecil. Ini juga galur murni. Untuk bulat kuning B besar, dan K besar ini disebut galur murni dominan, sedangkan lawannya kisut hijau dengan B kecil, K kecil ini disebut galur murni resesif. Pada persilangan pertama P1 sampai dengan membentuk F1 mungkin kurang jelas gambaran bagaimana hukum Mendel 2. Sekarang kita perhatikan pada persilangan kedua, yaitu parental 2. Parental 2 yang didapatkan dari F1. Ada bulat kuning dengan sifat heterozigot, ini namanya heterozigot. Ada B besar, B kecil, kemudian K besar, K kecil, kemudian indukan yang lainnya memiliki juga berasal dari F1, sehingga memiliki sifat bulat kuning, heterozigot, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita perhatikan pada pembentukan gamet yang dilambangkan dengan huruf B. Huruf B besar dengan B kecil itu dapat berpisah secara bebas. Dan K besar dengan K kecil juga dapat berpisah secara bebas. Kemudian setelah mereka berpisah secara bebas, huruf B besar itu dapat berpasangan dengan K besar, huruf B kecil dapat berpasangan dengan K besar, huruf B besar dapat berpasangan dengan K kecil, dan huruf B kecil dapat berpasangan dengan K kecil. Itu yang dinamakan dengan hukum Mendel 2, hukum berpasangan bebas. Apa ada yang tidak berpasangan bebas? Ada. Nanti kita pelajari pada penyimpangan semu hukum Mendel. Sementara kita belajar dulu hukum Mendelnya bahwa gamet B besar, genotip B besar, B kecil, K
K besar dan K kecil itu bisa terpisah sendiri-sendiri, kemudian bisa juga berpasangan secara bebas. K besar bisa berpasangan dengan K besar, juga bisa berpasangan dengan K kecil. Kalau di penyimpangan ada nanti yang akan kita pelajari, B besar hanya dapat berpasangan dengan K besar dan B kecil hanya dapat berpasangan dengan K kecil. Nah, untuk hukum Mendel 2 itu B besar dapat berpasangan dengan K besar maupun K kecil. Itu yang dinamakan dengan hukum berpasangan bebas. Untuk mengasah kemampuan dan mengetahui pemahaman Anda, silakan kerjakan soal di bawah ini. Kemudian Anda kumpulkan seperti instruksi yang sudah tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.